Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Damai sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa bersama dengan setiap kita. Bila mana kita melihat di dalam Matius pada pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15, di sana dijelaskan Yusuf dibangunkan dalam mimpinya, dijumpai oleh malaikat untuk berangkat ke Mesir membawa bayi Yesus dan ibunya agar mereka selamat dari rencana pembunuhan yang dilakukan Herodes, dan menetap di Mesir sampai dengan waktu yang tidak ditentukan kapan, sampai Tuhan panggil kembali. Artinya sampai Herodesnya sudah meninggal, baru mereka pulang lagi ke Israel. Dan itu tentunya waktu yang tidak sebentar untuk tinggal di Mesir. Nah, ini akan saya bagikan kepada saudara terkait dengan kehidupan kita di dalam Tuhan, apalagi orang-orang yang melayani Tuhan. Natal sering kita rayakan dalam kesibukan pelayanan, mempersiapkan ibadah, liturgi, latihan-latihan, berbagai jadwal, dan tanggung jawab rohani lainnya. Namun sesungguhnya di balik semua itu, firman Tuhan mengajak para pelayan untuk kembali mengingat satu kebenaran penting ini, bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk melayani adalah Tuhan yang menjagai kehidupan kita. Karena dalam Matius 2:13-15, Yusuf adalah seorang pria yang sederhana. Dia menerima perintah yang berat, yaitu membawa keluarganya untuk melarikan diri ke Mesir demi menyelamatkan bayi Yesus. Ini tentunya bukan perjalanan singkat, bukan pula tugas yang mudah. Yusuf tidak diberi penjelasan rinci tentang berapa lama mereka harus tinggal di Mesir, lalu bagaimana hidup mereka nantinya di sana, atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Yusuf hanya diminta untuk taat saja. Namun ketaatan Yusuf itu tidak berjalan sendirian. Jauh sebelum perintah itu datang, Tuhan telah menggerakkan para Majus untuk membawa persembahan berharga. Nah, apa yang tampak sebagai tindakan penyembahan oleh para Majus ternyata juga menjadi alat pemeliharaannya Tuhan. Emas yang dipersembahkan oleh para Majus tidak hanya memuliakan sang raja, tetapi itu menopang keluarga kecil ini selama masa pelarian dan penantian di Mesir. Nah, bagi para pelayan Tuhan, setiap kita yang melayani, kisah ini menjadi pengingat yang menenangkan setiap kita yang dipanggil Tuhan untuk pelayanan. Pelayanan yang berasal dari Tuhan itu tidak akan dibiarkan tanpa pemeliharaan Tuhan. Saya ulangi ya. Pelayanan yang berasal dari Tuhan tidak akan dibiarkan tanpa pemeliharaan Tuhan. Seringkali setiap kita yang melayani, itu kita melayani sambil memikul kekhawatiran, yaitu tentang bagaimana dengan kebutuhan keluarga. Bagaimana dengan masa depan saya yang melayani? Bagaimana dengan kecukupan finansial, apakah cukup? Atau bagaimana tentang keberlanjutan kehidupan ini? Nah, Natal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk mengetahui seluruh rencananya, melainkan mempercayai karakternya Tuhan. Nah, itu pertanyaannya, apakah kita mempercayai karakternya Tuhan? Nah, Tuhan adalah Tuhan yang teliti, yang melihat jauh ke depan, dan yang tidak pernah terlambat dalam penyediaannya bagi orang-orang yang dipanggil melayani. Nah, jika hari ini pelayanan kita terasa seperti sedang ada di Mesir, kayaknya asing, jauh, sendirian, melelahkan, dan penuh tekanan, ingatlah ini, bahwa kita sesungguhnya sedang berada di sana bukan karena tersesat, tetapi karena Tuhan sedang menjaga rencananya atas hidup Anda. Nah, amin dulu nih. Itu sebabnya kita gak perlu ngerti, kita gak perlu paham petanya, tetapi yang Tuhan mau adalah jalan dengan percaya kemana Tuhan kehendaki. Disitulah engkau akan ditempatkan di tempat yang ajaib yang Tuhan sudah rancangkan bagi hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memanggil kami untuk melayani, namun juga Engkau Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap taat meskipun tidak memahami seluruh prosesnya, dan menaruh percaya kami penuh bahwa Engkau telah menyiapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Dalam nama Yesus, amin. Satu kalimat ini saya tutup dengan kata-kata ini: pelayanan yang dijalani dalam ketaatan akan selalu ditopang oleh pemeliharaan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.